Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 4 persamaan garis lurus dengan materi yaitu membuat persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, persamaan garis lurus itu dapat kita buat jika diketahui yang pertama, gradien dan satu titik. Yang kedua, jika diketahui dua titik. Yang ketiga, jika diketahui gambar. Oke, persamaan garis lurus atau kita singkat PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk sebuah garis lurus. Contohnya, ada sebuah garis seperti ini. Nah, ternyata garis ini memiliki persamaan garis yaitu 6x tambah 4y sama dengan 24. Oke, ciri dari persamaan garis lurus yang pertama, ruas kanan dan ruas kiri dipisahkan dengan tanda sama dengan. Lihat di sini ya. Contoh yang ini ruas kanannya 6x tambah 4y, ini ruas kirinya 6x tambah 4y, ruas kanannya 24. Mereka dipisahkan oleh tanda sama dengan. Oke, yang kedua, semua variabel berpangkat 1. Variabel itu di sini x dan y. Di sini x-nya pangkat 1 ya. 6x berarti ini 6x pangkat 1, satunya nggak perlu ditulis. Ini juga y-nya itu pangkat 1. Jadi pangkatnya itu harus 1. Kalau misalnya ada 6x pangkat 2 ditambah y sama dengan 24 gini. Ini bukan persamaan garis, ya. Karena di sini x-nya itu pangkat 2. Persamaan garis semuanya harus berpangkat 1 variabelnya. Nah, bentuk persamaan garis lurus biasanya ada 3 bentuk. Yang pertama, y sama dengan mx tambah c. Contohnya, y sama dengan 6x tambah 4. Jadi, y-nya sendirian di ruas kiri. Yang kedua, ax tambah by tambah c sama dengan 0. Contohnya, 6x tambah 4y tambah 24 sama dengan 0. Di sini, semua unsurnya itu ada di ruas kiri, ya kan? Dan angka y itu, kalau tadi y itu angkanya kosong ya, angka di depannya nih kosong. Sedangkan kalau bentuk yang ini, angka di depan y-nya itu ada, yaitu angka 4. Ini bentuk yang kedua. Untuk bentuk yang ketiga, ax tambah by tambah c sama dengan ax tambah by sama dengan c. Jadi c-nya pindah ke kanan. Contohnya 6x tambah 4y sama dengan min 24. Jadi ada 3 bentuk persamaan garis lurus ini, harus dipahami perbedaannya. Nah, rumus persamaan garis lurus itu sebenarnya cuma satu. Apa tuh? Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1. Oke, kalau persamaan garis lurus diketahui 2 titik, sama Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1. Tapi ada tambahan di sini. Lihat deh, kalau tadi gradiennya diketahui nih, kalau persamaan yang pertama. Kalau ini gradiennya tidak ada, hanya diketahui 2 titik. Jadi, perlu bantuan dari rumus M. M itu rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk persamaan garis diketahui gambar, rumusnya juga sama. Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1. Tapi perlu bantuan si rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sampai sini paham ya? Jadi rumusnya cuma 1. Cuma perlu bantuan M. Oke. Kemudian yang pertama, persamaan garis diketahui gradien dan 1 titik. Rumusnya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Contohnya, persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2,1. Sesuai ya, gradiennya diketahui 3. Dan 1 titiknya adalah min 2,1. Ini 1 titik. 1 titik kan X, Y gitu ya. Oke, jawab. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui gradiennya 3, berarti ini M sama dengan 3. Kemudian titiknya apa? Min 2,1. Jangan lupa diberi simbol di atasnya, yaitu X1, Y1. Untuk menandakan bahwa X1-nya itu adalah X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah 1. Kemudian jika sudah, kita masukkan ke rumus M-nya. Ke rumus persamaan garisnya. Oke, di sini Y-nya tetap Y, M-nya kita ganti, M-nya berapa nih? M-nya 3, berarti tulis 3
kurung buka X dikurang. X1-nya berapa? X1-nya min 2. Berarti min 2. Nah, jadi tandanya di tengah double tuh. Yang pertama min dari tanda pengurangan. Yang kedua X1-nya itu min 2. Jadi tandanya double. Ditambah Y1-nya 1 nih. Sebelumnya min ketemu min menjadi plus. Kemudian tambah Y1 tambah 1 ya. Kemudian ini ditulis apa adanya aja, cuma tandanya diubah jadi plus. Jadi Y sama dengan 3 kurung buka X tambah 2 tambah 1. Nah, kalau udah seperti ini, tandanya tidak ada yang double, biasa nih. Namanya kali pelangi. Kali pelangi ya, kali yang ke dalam seperti ini. Oke, Y tetap Y, 3 dikalikan ke dalam kurung. 3 kali X menjadi 3X. Lagi, 3 dikali plus 2 menjadi plus 6. Ditambah 1-nya turun. Kemudian, 6 tambah 1 bisa jadi berapa? 7. Jadi, Y sama dengan 3X ditambah 7. Sudah selesai. Ini adalah persamaan garisnya. Oke, dipahami? Oke, kedua. Contoh yang kedua, persamaan garis yang bergradian 3/2 dan melalui titik 4, min 3. Bedanya di sini, M-nya itu bentuknya pecahan nih. Mau Ibu contohin kalau M-nya bentuknya pecahan seperti apa cara mengerjakannya. Oke, diketahui M-nya 3/2 ya. Kemudian titiknya 4, min 3. Beri simbol X1, Y1. Masukkan ke rumusnya, tulis dulu rumusnya. Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1. Y-nya tetap Y. M-nya diganti, berapa M-nya? M-nya 3/2, tulis 3/2. Lalu kurung buka X dikurang. Kemudian X1-nya 4, berarti langsung 4 ditambah Y1. Y1-nya berapa? Min 3. Di sini kan ditambah Y1. Ditambah Y1-nya min 3. Jadi kalau plus ketemu min kan langsung min ya, menang. Jadi min 3. Jadi plus yang di sini hilang. Langsung dikurangi 3. Kemudian kalau sudah diapakan? Kali pelangi lagi. Y sama dengan 3 dikali ke dalam kurung. 3 kali X. 3/2 kali X. 3/2X. 3/2 dikali min 4. Ditulis apa adanya ya. Di sini nih. 3/2 dikali minus 4. Minusnya ditaruh di depan. Jadi min 3/2 dikali 4. Min 3/2 dikali 4. Bisa dicoret? Bisa. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian min 3-nya turun. Oke, selanjutnya ditulis apa adanya aja di bawahnya. Y sama dengan 3/2X dikurang. Nah, ini 3 kali 2 menjadi min 6. Min 3. Terus min 6, min 3 tandanya sama, tinggal dijumlah. Jadi 9, tapi min. Jadi Y sama dengan 3/2X dikurangi 9. Nah, ini adalah persamaan garisnya, persamaan garis lurusnya. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian persamaan garis diketahui 2 titik. Rumusnya sama, tapi perlu bantuan M. Y 2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Langkah-langkahnya, hitung M dulu dengan rumus M. Kemudian masukkan M dan X1, Y1 ke rumus Y. Oke, sama ya. Contoh persamaan garis yang melalui titik 5,7 dan titik 3,2 adalah, oke, kita jawab. Jawab. Diketahui apa? Diketahui titiknya 5,7 dan 3,4. Beri simbol di atasnya, ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Kemudian apa? Kemudian langkah yang pertama. 1. Hitung M. Hitung M. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan Y2-nya ini dong. 4 dikurangi Y1 7 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya 5. 4 dikurang 7 berapa? 4 dikurang 7. Sama aja 7 kurang 4, 3. Tapi tandanya min. 3 dikurang 5, sama aja 5 dikurang 3. Berarti 2, tapi tandanya min. Kenapa min? Ikut si angkanya 5.
ikut tandanya si 5. Oke, min 3 per min 2 boleh disederhanakan, minusnya dihilangkan karena min bagi min itu plus, jadi 3 per 2. Jadi M-nya adalah 3 per 2. Selesai, ini M-nya 3 per 2. Langkah kedua, masukkan M. M-nya berapa? Masukkan M sama dengan 3 per 2. Dan X1, Y1. Apa tuh X1, Y1-nya? Ini. Dan 5,7 ke rumus. Ini X1, ini Y1 gitu ya. Ke rumusnya apa? Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup ditambah Y1. Oke. Y-nya tetap ya. M-nya 3 per 2. Kurung buka. X dikurang. X1-nya adalah 5. 5 ya. 5 kurung tutup ditambah Y1-nya 7. 7. Oke, selanjutnya kalau bentuk yang seperti ini nih, 2 titik. Ini boleh dikali ke dalam, cuma ini ibu kalikan aja. Buat garis seperti ini, garis. Semua unsur dikali 2 atau dikali 2 gitu ya. Oke, pertama yang dikali 2 yang ini. Kali 2. Y kali 2 jadi 2Y. Terus sekarang yang ini. 3 per 2 dikali 2. Jadi coba. 3 per 2 dikali 2. 2-nya dicoret. Habis. Jadi tinggal 3. Jadi ini tinggal sama dengan 3. Kurung buka. Ini tetap. X dikurang 5. Kurung tutup. Ditambah. Ini juga dikali 2 nih 7-nya. Kali 2. 7 kali 2 adalah 14. Kalau sudah, baru boleh pelangi ke dalam. Jadi 2Y sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali min 5, min 15. Ditambah 14. Jadi 2Y sama dengan 3X, min 15 tambah 14. 15 dikurang 14 itu 1. Tandanya ikut si 15 min. Ini sudah belum? Belum. Jadi perlu 2Y. 2Y pindah ruas ke kanan menjadi min 2Y. Oke. Jadi di sini ruas kirinya kosong langsung 3X. 2Y pindah ke kanan jadi min 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Inilah persamaan garis lurusnya. Bentuk yang kedua seperti itu. Paham ya? Insyaallah. Oke, selanjutnya yang ini. Diketahui melalui titik 3,2, ini X1, Y1, dan titik pangkal. Yang perlu diketahui, titik pangkal, titik asal, itu adalah 0,0. Oke. Tulis ya, diketahui melalui titik 3,2, ini X1, Y1, dan titik pangkal itu 0,0. Berarti ini X2, Y2. Selanjutnya hitung M. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya ini 0 dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya 0 dikurang X1-nya 3. Sama dengan 0 dikurang 2 itu min 2. 0 dikurang 3 itu min 3. Karena minusnya sama, ada atas bawah berarti tinggal 2 per 3. Jadi M-nya sama dengan 2 per 3. Langkah yang kedua, masukkan M sama dengan 2 per 3. Dan kan tadi kalau di sini X1, Y1 ya. Ternyata boleh pakai X2, Y2. Kenapa? Untuk memudahkan kita, X2, Y2-nya kan 0,0. X2, Y2. Kenapa 0,0 kita pakai? Karena lebih mudah nanti. Coba kita lihat ke rumus. Rumusnya Y sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 ditambah Y1. Oh, kalau di sini kita pakainya 2 ya. Jadi X2, Y2. Oke, Y-nya tetap Y. M-nya ganti 2 per 3. Kurung buka X dikurang X2-nya 0. Ditambah Y2-nya 0. Nah, ini lebih mudah nih.
Kenapa tuh? Karena Y sama dengan 2/3 kali X. 2/3X. 2/3 kali min 0. Semua bilangan kali 0 habis. 2/3 dikali 0. 2/3 enggak. Ini enggak dikali ya. Ini 2/3 kali X, 2/3X. Terus 2/3 kali min 0. Jadi min 0 gitu. Terus plus 0. Kalau 0, 0 langsung hilang. Jadi Y sama dengan 2/3X saja. Selesai. Ini adalah persamaan garisnya. Kalau melalui titik pangkal biasanya emang lebih singkat persamaan garisnya. Persamaan garis diketahui gambar. Rumusnya, Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1 dengan bantuan M. Langkahnya, ambil dua titik dari gambar, beri simbol X1, Y1, dan X2, Y2. Lalu hitung M dengan rumus, masukkan M dan X1, Y1 ke rumus Y. Oke, contoh. Persamaan garis di bawah ini adalah, oke, kita jawab. Ambil dua titik dari gambar. Oke, yang pertama, ambil dua titik dari gambar. Oke, yang kita ambil yang mana? Yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Di sini di sumbu X berpotongan di mana? Di sini di angka 4. Kemudian di sumbu Y berpotongan di mana? Di sini di angka 6. Oke, sana dan di sana. Nah, titiknya apa nih kalau nempel di sumbu X? Nempel di sumbu X itu angka X-nya berapa? 4. Berarti 4,0. Angka Y-nya berapa? 6. Berarti 0,6. Namanya ditaruh di belakang. Berarti dapat titik 4,0 dan 0,6. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Kemudian apa? Hitung M dengan rumus. 2, hitung M. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya 6. 6 dikurang 0 per 0 dikurang 4. 6 dikurang 0, 6. 0 dikurang 4, min 4. Jadi tetap seperti ini. Kemudian yang ketiga, masukkan M dan X1, Y1 ke rumus Y. M-nya sama dengan 6 per min 4. Kemudian X1, Y1-nya 4,0. Ini X1, ini Y1. Ke rumus ya. Ke rumus Y. Sini. Y sama dengan M kurung buka X dikurang X1 ditambah Y1. Y tetap Y, M-nya 6 per min 4. Kurung buka X dikurang X1-nya 4. Ditambah Y1-nya 0. Y sama dengan 6 per min 4. Apa nih? X dikurang 4 plus 0 berarti langsung habis ya. Ibu hilangkan. Kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? Semua ruas kita kalikan dengan angka yang bawah ini nih. Angka yang bawah min 4 untuk menghilangkan min 4-nya. Oke, ini dikali. Min 4 dikali Y. Jadi min 4Y. 6 per min 4 dikali min 4 langsung sama dengan 6 kurung buka X dikurangi 4. Kemudian ini dikali ke dalam jadi min 4Y sama dengan 6 kali X 6X 6 kali min 4 min 24. Sudah selesai atau belum? Belum, dipindahkan. Min 4Y-nya pindah ke kanan. Sini ya. Jadi kan ini tadinya minus 4Y sama dengan 6X dikurang 24. Nah, min 4Y-nya pindah ke kanan, jadi plus 4Y. Jadi, 6X plus 4Y min 24 sama dengan 0. Atau, 6X tambah 4Y sama dengan 24. Seperti itu, ini cara yang panjangnya. Kalau mau yang lebih sederhana, bisa lihat contoh selanjutnya. Cara mudah membuat persamaan garis diketahui gambar. Perhatian, tapi ini hanya berlaku pada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, angka pada sumbu Y diletakkan sebelum X. Yang kedua, angka pada sumbu X diletakkan sebelum Y. Yang ketiga, setelah tanda sama dengan adalah hasil perkalian angka sumbu Y dan angka sumbu X. Bentuknya itu mau kita buat AX tambah BY sama dengan A kali B. Jadi, angka pada sumbu Y ini, angka sumbu Y-nya ini A, diletakkannya sebelum X. Kemudian angka pada sumbu X ini
kita sebut B, diletakkan sebelum Y. Nah, ruas kanan dan ruas kirinya, hasil perkaliannya, itu di sini A kali B. Gitu. Contoh, tentukan persamaan garis dari gambar-gambar di bawah ini. Oke, ada gambar seperti ini. Bagaimana menentukannya? Oke, kita mau buat sini tulis ya, AX tambah BY sama dengan A kali B. Di sini kita punya titik potong atau angka pada sumbu X dan angka pada sumbu Y. Sini ketemu angka apa nih? Angka berapa nih? Angka 4 ya. Sini motongnya di angka 6. Nah, ini yang di sumbu X, di sini ada sumbu Y dulu. Kan di sini angka pada sumbu Y dulu ya. Angka pada sumbu Y ini A. A-nya yang 6, ini B-nya yang 4. Jadi kalau dimasukin ke rumus ini, A-nya ditaruhnya sama X, kan ini 6 kalau dipasangin sama Y ya. Tapi tulisnya bukan 6Y, tapi 6X. 6X ditambah BY, B-nya 4, kan pasangannya sama X, tapi di sini dibalik. 4Y sama dengan 6 kali 4. Jadi 6X tambah 4Y sama dengan 24. Selesai deh, ini persamaan garisnya. Paham? Oke, sekarang ini. Coba langsung gimana? Di sini nempelnya di 7, di sini nempelnya di min 3. Berarti ini A-nya 7, B-nya minus 3. Ya udah, AX tambah BY sama dengan A kali B. A-nya itu 7, 7X dikurang 3Y, ya, min 3. Jadi min 3Y sama dengan 7 kali min 3. Jadi 7X dikurang 3Y sama dengan minus 21. Selesai. Gitu. Jadi dibalik 7X min 3Y. Oke, yang ini nempelnya di min 2, ini nempelnya di min 5. Berarti ini A-nya min 2, B-nya min 5. Langsung AX tambah BY sama dengan A kali B. A-nya min 2, min 2X, B-nya min 5, min 5Y sama dengan min 2 kali min 5. Min 2X, min 5Y sama dengan min kali min jadi plus 2 kali 5, 10. Udah. Kemudian tapi ini min kurang enak ya. Semua ruas kita kali min 1. Min 2 kali min 1 jadi 2X. Min 5 kali min 1 jadi plus 5Y. 10 kali min 1 sama dengan min 10. Seperti ini persamaan garisnya. Nah, alhamdulillah ini adalah materi persamaan garis yang lumayan panjang ya. Karena harus berkali-kali gitu loh ngerjakannya. Tapi kalau sudah dikerjakan berkali-kali pasti bisa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan patah semangat untuk mempelajari ini sampai bisa, karena ini sebenarnya mudah, hanya perlu banyak latihan dan perkalian-perkalian seperti itu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.